Oke, ya. Selamat pagi dan salam budi luhur ya. Berjumpa lagi dengan Pak Hengki di pertemuan keempat ini ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membuat akun untuk transaksi saham. Nah, pada pagi hari ini ya, Pak Hengki akan menjelaskan bagaimana mengetahui ya prinsipal-prinsipal sebelum kita transaksi saham. Apakah Anda ingin menjadi seorang investor ataupun seorang trader ya. Nah, di pertemuan 4 ini Pak Hengki akan menjelaskan mengenai eh, menjadi investor ya. Jadi artinya adalah konsep investasi ya. Konsep investasi ini berhubungan dengan yang namanya apa? Adik-adik tahu nggak? Ada yang istilah namanya adalah analisa fundamental di dalam saham. Nah, analisa fundamental ya, maka di sini adalah sebutannya let's start investing, investasi ya. Ini adalah Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett adalah investor paling sukses di dunia ya, pernah menjadi orang terkaya di dunia tahun 2008 ya, dan selalu masuk dua besar, tiga besar, tapi sekarang turun ya, kalau nggak salah masuk 10 besar masih ya selalu di bawah Bill Gates. Nah, beliau adalah bapak investor ya yang paling paling terkenal ya dengan namanya value investing gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing ya. Jadi risiko itu muncul kalau Anda tidak mengetahui apa yang Anda lakukan sebelum investasi. Investasi itu sama konsepnya kayak kita bisnis ke suatu tempat atau bisnis suatu bisnis, namun Anda tidak tahu ke depannya tuh kayak mana sih. Nah, itu makanya bisnis itu harus ada rumusnya ya. Di saham ini ingat konsep yang harus Pak Hengki paparkan kepada Anda bahwa high return, high risk. Artinya apa? Kalau saham untungnya bisa tinggi banget dan kalau turun turun banget gitu loh. Nah, kalau kita investasi properti pasti ada plus ada minus. Kalau properti selalu naik. Tapi kelemahannya apa? Properti ini kalau investasi properti kita tidak diami rumahnya. Ingat ya, kalau kita punya rumah kita diamin itu namanya bukan investasi, itu memang tempat tinggal kita ya, gitu loh. Jadi investasi adalah uang nganggur gitu loh. Kalau kita beli di properti pasti ada perawatan dan sebagainya. Udah itu juga kalau kita mau jual juga kan nggak bisa langsung sehari dua hari ya. Kalau kita emas naik kemarin hampir 50% waktu Covid ya, tapi sekarang harganya udah stagnan. Tapi kalau kita punya uang beli emas juga agak-agak ribet penyimpanannya ya, dari perampokan dan sebagainya kan ya, harus disimpan di tempat yang aman gitu loh. Berikutnya kalau barang-barang antik juga susah dijual ya. Nah, kalau saham ini Anda butuh uang, kita jual hari ini, 2 hari udah cair uangnya, gitu. Nah, di dalam pasar modal ada konsep yang namanya, resiko. Resiko ini dibagi menjadi 2, ya, ada resiko namanya resiko sistematik dan resiko tidak tersistematik. Resiko sistematik, ya, itu dipengaruhi oleh apa, suku bunga bank, ada resiko, market, ya, seperti pernyataan atau kebijakan seorang pemimpin dunia. Misal sekarang ada, eee, Biden ya, presiden Amerika menyatakan sesuatu kayak kemarin, zamannya Donald Trump, dia meng-tweet sesuatu pasti mempengaruhi harga saham. Ada lagi, faktor, inflasi. Tetapi unsystematic resiko itu boleh apa agak sulit diprediksi, salah satunya adalah bisnis resiko ya. Kadang-kadang banyak banget di perusahaan ya, termasuk finansial dan operasional, misalnya orang sering demo misal di kota-kota besar juga mempengaruhi bisnis kita. Nah, resiko likuiditas ya, resiko likuiditas ini maka sebelum kita buka usaha kita mau lihat dulu ya, produk apa yang cocok untuk kita jual, harganya gimana dengan kompetitornya, lawan kompetitor. Berikutnya adalah lokasi tempat usaha kita dan pelayanannya juga harus diperhatikan, ya. Kalau di saham, ya, hal yang paling kita takutin adalah apa?
bangkrut perusahaan itu. Kalau perusahaan itu bangkrut atau utangnya numpuk, itu yang buat kita stres. Kenapa? Ya pasti namanya juga saham, bukti pemegang memiliki perusahaan. Kalau perusahaan kita bangkrut, ya kita yang megang megang perusahaan juga rugi besar. Yang paling ngeri ada di sahamnya ada di listing ya, di delisting itu kan mengakibatkan apa, sahamnya nggak bisa ditransaksikan, akibatnya kita nggak bisa jual beli saham kita. Yang paling takutin adalah resiko adalah kalau di saham ada capital loss, ada no dividend. Kalau no dividend biasalah sekarang banyak perusahaan di pandemi ini tidak membagikan dividen ya. Jadi dividen itu laba yang dihasilkan oleh perusahaan ya, kemudian laba itu dibagikan kepada pemegang saham. Ada likuidasi ya, likuidasi dan the listing. Nah, keuntungan saham banyak, ada capital gain. Misalnya kita beli harga 1.000, bulan depan sahamnya jadi 2.000, nih 100% ya. Ada dividen, ada tax final, pajak. Kita ini gini ya, kita kalau transaksi saham sebenarnya kita sebenarnya udah membantu negara loh, karena kita ikut menyetor pajak gitu loh. Lalu ada no safekeeping fee, artinya apa? Oh iya, saham tuh nggak perlu biaya penyimpanan. Kalau kita punya emas dan sebagainya, properti harus ada biaya penyimpanan. Kalau di properti ada biaya perawatan, kalau di saham tidak ada seperti itu konsepnya. Ya. Nah, kenali dulu Anda diri sendiri. Anda ini termasuk risk seeker atau risk averter. Kalau risk seeker, Anda ini berarti orang yang berani, ya biasanya silakan mau investasi yang memang Anda tuh sangat yakin. Tapi kalau risk averter ini orang yang tipenya investasinya sangat berhati-hati. Misalnya membeli saham di RQ45 misalnya ya, atau IDX30 gitu loh. Nah, itu Anda kenali dulu ya. Nah, beda investasi dengan menjadi seorang kegiatan trading adalah gini loh. Kalau investasi kita berbicara tentang jangka panjang. Kalau kita ngomong trading ya jangka pendek, bisa hari ini beli, sore jual, atau belinya jam 9 lewat 5 menit, hanya 5 menit kita jual juga boleh. Yang penting adalah konsepnya adalah mencari cuan atau untung ya. Nah, ini adalah saya mau jelasin dulu analisa fundamental. Ya. Fundamental ini kan contohnya adalah isi dalam di contohnya sebuah handphone. Kalau fundamental itu isi dalamnya, memorinya berapa, kameranya berapa. Tapi kalau analisa teknikal hanya lihat luarnya aja, tampilannya aja, cepat atau enggak nih, ya layar handphone. Nah, itu sama seperti saham. Ya. Nah, ini adalah analisa fundamental dengan perbedaan dengan analisa teknikal. Kalau fundamental yang dipelajarin adalah laporan keuangan, ya, dia bersifat jangka panjang dan fokusnya dividen dan pasar efisien. Kalau analisa teknikal dia fokusnya adalah apa, grafik harga saham, jangka pendek, fokus ke capital gain, keuntungan harga saham dan pasar tidak efisien. Nah, itu adalah salah satu ya. Kalau fundamental, kita fokusnya adalah membeli bisnis. Membeli bisnis, bukan membeli sahamnya. Beda ya, adik-adik ya. Jadi kalau fundamental kita akan fokus ke membeli bisnisnya, karena kita ngomong jangka panjang gitu loh ya. Nah, membeli bisnis bukan saham artinya apa? Anda harus fokus ke 5 ini. Sektor bisnis yang mau kita investasikan itu potensial untuk kedepannya, apa jangka setahun, 2 tahun. Harus dipimpin oleh orang yang jujur, maka harus banyak-banyak dapat informasi tentang perusahaan yang kita investasikan. Good corporate governance, mencatatkan untung yang besar, ya pasti kita kan mencari untung. Kalau dia rugi terus pasti sahamnya juga turun terus, kita rugi gitu loh. Terus tumbuh dan valuasi harga sahamnya wajar, nggak aneh-aneh ya. Jadi ya, nah mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. Ini kalau Anda mau belajar fundamental. Pertama, tolak ukurnya adalah tentang profitability, NPM, ROA, ROE. Itu perhitungan dipakai liquidity juga pakai current ratio juga bisa, apa leverage, utang pakai DER juga bisa. Saya paling sering adalah menggunakan profitability dan price, yang paling bawah yaitu price dan PBV. Itu apa Pak Hengki? Nanti
saya akan jelaskan langsung menggunakan Zoom ya. Kalau lihat video ini saya kasih summary-nya dulu deh. Ya, summary-nya karena keterbatasan waktu ya. Oke, Pak Hengki akan jelaskan langsung nanti di Zoom karena langsung ketemu lebih enak ya. Kalau ini langsung summary-nya aja Pak Hengki ngasih secara garis besarnya. Oke, demikian untuk pertemuan keempat fundamental. Kita akan ketemu lagi di minggu